Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan setelah selesai pembahasan mengenai kontrak kuliah. Baiklah, Bapak akan menyampaikan perkuliahan pertemuan yang pertama, itu mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko, anak-anak harus menyiapkan berbagai buku sebagaimana dalam slide Bapak, yaitu Robert Tampu Bolon, Fahmi Sunarjo, dan mungkin nanti dari Bapak sendiri dari Ikatan Bankir Indonesia. Selanjutnya mari kita untuk perkenalan. Dalam pertemuan ini diharapkan kita bisa membahas agenda mengenai gambaran risiko, konsep manajemen risiko, penilaian risiko. Nah, dengan mata pelajaran manajemen risiko ini tujuan dari pembelajaran diharapkan mahasiswa untuk mampu menjelaskan konsep manajemen risiko dan penilaian kematangan risiko. Menunjukkan dengan indikator kebiasaan, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian risiko dan manajemen risiko. Mahasiswa mampu menjelaskan proses manajemen risiko. Mahasiswa mampu menjelaskan teknis pada manajemen risiko. Nah, sebagai sejarah manajemen risiko. Sejarah itu dimulai ketahui bahwa sejak tahun 2100 Masehi, yang pertama di Babilonia, dengan mencetuskan konsep bottom line, yaitu dalam bentuk asuransi perkapalan, di mana pemilik suatu kapal dapat meminjam uang risiko dan tidak harus membayar hutangnya bila kapal pengangkut kargo tersebut hilang di lautan. Kalau dilihat dari sejarah ini, yang artinya karena untuk menghadapi suatu risiko, maka perusahaan mengasuransikan kapalnya, kan gitu, di dalam suatu perusahaan asuransi. Apabila perusahaan terjadi kehilangan atau kapal itu hilang, maka dia tidak mengembalikan hutangnya. Kemudian setelah era manajemen risiko beralih ke tangan yang pertama, yaitu hanya mempertimbangkan risiko non entrepreneurial dalam menjalankan bisnisnya. Jadi dalam hal ini asuransi merupakan sarana manajemen risiko paling diandalkan pada era ini. Jadi sampai sekarang juga untuk menghadapi risiko kebanyakan asuransi, seperti risiko kebakaran, asuransi kebakaran. Bahkan sekarang diwajibkan untuk seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk memiliki asuransi kesehatan diri, yaitu yang dikelola oleh BPJS. Setiap masyarakat wajib untuk berasuransi, sehingga pada saat terjadinya kemungkinan terjadi misalkan sakit dan sebagainya, risikonya bisa ditanggulangi dengan pembayaran asuransi oleh pemerintah. Nah, dan dengan perpanjangan waktu, sehingga pada di akhir tahun 90-an manajemen risiko mulai lebih memperhatikan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi bagian yang wajib dipantau dalam pengelolaan risiko dan yang mulanya dia hanya menyangkut masalah risiko kemungkinan terjadinya kerugian. Nah, yang akhir-akhir ini menjadi risiko merupakan bagian daripada
keuangan yang harus dipantau. Mengapa? Karena setiap kerugian akan dihitung dengan materi. Sedangkan pengertian risiko itu sendiri banyak pengertian risiko. Risiko di sini terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Risiko artinya suatu ketidakpastian. Risiko suatu peluang yang hilang. Jadi apa itu risiko? Terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Tapi udah terjadi atau belum? Kalau sudah terjadi namanya loss. Nah, ini pengertian manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko bukan berarti untuk menghilangkan risiko. Risiko tidak bisa dihilangkan. Kalau saya beri jadi 0, artinya Anda dalam proses untuk bangkrut. Jadi kalau risikonya itu sudah 0 berarti bangkrut, kan gitu, di dalam mengembangkan perusahaannya. Maka risiko itu tidak bisa dihilangkan, tapi risiko itu pasti akan timbul dalam suatu apapun kegiatan. Kemudian manajemen risiko meliputi budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk merealisasi potensi peluang yang ada serta secara bersama-sama juga mengelola dampak atas kejadian yang merugikan. Jadi adanya peluang, adanya dampak. Peluang, misal peluang terjadinya kebakaran, itu peluangnya sangat kecil, kejadiannya volume kecil, tapi dampaknya apabila terjadi akan dampak risikonya yang besar. Contoh lagi, kalau anak-anak mengendari kendaraan dengan kecepatan yang cepat, peluangnya untuk mengalami kecelakaan tinggi, kan gitu, dan risikonya tinggi. Beda dengan kalau kita nyimpen dana kan gitu di bank, peluang untuk ruginya ada tapi jarang terjadi. Tapi sekali kejadian, misalkan banknya dipilot, dana kita akan hilang, kerugian kita besar. Ini definisi ini. Kemudian manfaat daripada manajemen risiko. Manfaatnya yaitu perusahaan memiliki ukuran yang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi misalkan mau menanamkan modal dalam jumlah besar, tentunya risiko besar. Kalau mau berproduksi, pasti ada risikonya terjual atau tidak. Nah, makanya dalam manajemen produksi dan pemasaran itu ada hubungannya. Janganlah kamu menjual yang kamu bisa produksi, tapi produksilah barang yang bisa kamu jual. Ingat tuh kalimat. Kemudian membantu memberi arah pada suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin terjadi, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari dari pengaruh kerugian. Kemungkinan perusahaan memperoleh kerugian yang minimum. Dengan konsep manajemen risiko artinya perusahaan telah membangun arah mekanisme yang berkelanjutan. Nah, tadi risiko yang akan terjadi, ini yang mungkin menurut Asin, bahwa risiko itu bisa terjadi berupa harta kita, kemudian kita komunitas, bisa juga mengajukan biaya lingkungan, bisa juga kerugian manusia, kinerja, reputasi, nama baik, reputasi, kemudian pendapatan dan pelayanan akibat daripada
apa